Welcome back semuanya di channel ini. Kembali lagi saya katakan bahwa kemenangan Amerika sudah di depan mata. Jadi Donald Trump ini benar-benar presiden yang sangat luar biasa. Perlu diakui bahwa strateginya jitu, um, otaknya brilian, diplomasinya sangat luar biasa. Dan satu-satunya presiden yang paling hebat abad ini ya kalau mau saya sebutkan adalah Donald Trump. Segala planningnya dia semuanya tuh sistematis dan sangat presisi ya. Dia mengatakan bahwa 2 minggu lagi dia pasti serang dan dia melakukannya tepat waktu tanpa ada persetujuan dari Kongres. Dia sudah berani melakukan serangan ke Iran, ke negara lain. Ini lebih hebat dari beberapa presiden Amerika terdahulu. Presiden Amerika terdahulu mulai dari Ronald Reagan, George Walker Bush, ya, George Bush Junior, itu selalu beraliansi dengan negara lain untuk menyerbu suatu negara. Ya, terakhir kita tahu di tahun 2003, ya, waktu George Bush menyerang Irak dengan alasan senjata pemusnah massal. Walaupun sudah tidak disetujui PBB waktu itu, tetapi dia mendapat dukungan persetujuan dari Inggris dan mereka bersama-sama untuk menyerang Irak. Ya. Nah, Donald Trump hanya mendapatkan kesepakatan dari negara-negara G7 waktu KTT minggu lalu. Hanya setelah mendapatkan kesepakatan dari negara-negara G7, langsung dia terbang ke Amerika Serikat untuk menyusun strategi untuk menyerang Iran, menyerang Iran di sini, dan dia telah melakukannya pada hari Minggu kemarin, tanggal 22 Juni 2025, pagi-pagi dia waktu Indonesia Barat, ya tengah malam di Amerika Serikat, dia menyerang 3 situs nuklir Iran, yaitu di Fordo, di Natanz, dan di Isfahan. Hancur lebur, dan Iran membalasnya. Besoknya hari Senin kemarin, 23 Juni, Iran membalas menyerang pangkalan militer yang paling terdekat di Iran, yaitu berjarak antara 250 km, yaitu pangkalan militer Al-Udeid di Qatar. Pangkalan militer Al-Udeid di Qatar itu adalah satu-satunya pangkalan yang menjadi target utama Iran karena sangat dekat pangkalan militer Amerika di situ. Nah, Iran menyerang, melepaskan 12 rudal ke pangkalan militer Al-Udeid di Qatar. Rudal 12 itu belum sampai ke Iran, ya, sudah diintercept oleh pasukan militer Qatar dan menembak, diintercept ke atas. Maka 11 rudal yang ditembakkan dari timur laut Iran ke Al-Udeid di Qatar, pangkalan militer Amerika, ternyata diintercept dan hancur. 11 rudal hancur di udara, jatuh di tengah laut, dan hanya 1 rudal yang lolos ke kawasan Al-Udeid, pangkalan militer itu, tetapi tidak memakan korban jiwa. Jatuh ke tempat yang tidak ada penghuni, tidak ada manusianya. Maka di sini Iran telah gagal. Makanya Donald Trump tenang saja dengan keadaan ini, dan dia sudah tahu di tengah kondisi ini bahwa kekuatan Iran, kemampuan Iran itu sudah terukur dan Iran sudah lemah. Itu menurut informasi yang didapat oleh Donald Trump. Maka dia dengan santai mengatakan bahwa harus ada gencatan senjata. Kalau tidak ada gencatan senjata, maka dia akan melakukan serangan berikutnya. Iran harus berdamai dengan Israel dan stop perang ini. Tapi saya lihat berita hari ini, Iran masih tetap terus tidak mau mendengarkan seruan Donald Trump untuk gencatan senjata. Iran masih terus menyerang, membombardir Israel, atau masih melakukan serangan terus. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran atas perintah dari Ayatollah Ali Khamenei untuk menemui Presiden Putin, meminta bantuan, meminta dukungan dari Presiden Putin di Rusia. Tapi kita lihat bahwa tidak ada respon dari Presiden Putin. Presiden Putin tidak
mau masuk dalam konflik perang ini, Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Apalagi China. China mah Presiden Xi Jinping diam-diam aja, nggak ikut campur. Rusia sekarang dalam kondisi yang kesulitan ekonominya. Uangnya lagi seret. Rusia aja sejak perang dengan Ukraina sudah banyak menjual emasnya, cadangan emasnya untuk memenuhi APBN di dalam negaranya sendiri. Ya, Cina itu tidak akan mau perang. Buat apa? Cina itu lebih penting perang dagang ya, kalau bisa ya, untuk dapat duit. Cina lebih pentingkan duit daripada perang, habiskan anggaran percuma, nggak ada hasilnya. Ya, jadi di sini sudah pasti kelihatan bahwa yang dikatakan perang dunia ketiga itu tidak terjadi dan Iran segera menyerah. Kalau Iran tidak menyerah, masih ngotot untuk mempertahankan sejengkal pun tanah Iran dari asing, dari Amerika Serikat, katanya Ayatullah Ali Khamenei, maka bersiap-siap rezim ini akan diserbu nanti terakhir dengan pasukan militer Amerika Serikat dari segala penjuru pangkalan militer di Timur Tengah itu. Dan mereka akan masuk melalui jalan darat, perang darat, maka runtuhlah, bisa-bisa Ayatullah Ali Khamenei ditembak. Akan terbunuh di sini. Maka lebih baik menyerah. Itu kan sudah diseruan dari Donald Trump, menyerah lebih baik. Tapi tetap ngotot, maka nasibnya akan sama seperti Presiden Saddam Hussein di Irak tahun 2003 yang lalu. Nah, menurut pengamatan saya di sini, bahwa setelah jadi Amerika Serikat ini akan kembali, ini hebatnya Donald Trump, apa yang wacana dia ya, program dia tentang Make America Great Again. Sejak dia terpilih lagi untuk kedua kalinya, maka itu akan terwujud. Dolar akan kembali menguat kembali, akan naik lagi. Apalagi Amerika perang. Perang ini menunjukkan Amerika menang dan bisa menguasai Iran, maka sumber daya alam Iran itu akan masuk ke Amerika. Amerika akan buat pangkalan militer baru lagi di Iran. Maka Amerika Serikat menguasai Timur Tengah. Sudah banyak pangkalan militer Amerika Serikat itu ada di Timur Tengah dan di Teluk Persia. Kita lihat mulai dari Arab Saudi, Oman, Turki, Mesir, Bahrain, Qatar, ya, Kuwait sejak menang perang Teluk, buka pangkalan militer di Kuwait. 2003 menang perang lawan Irak, buka pangkalan militer di Irak. Ya, di Yordania, Israel, dan terakhir pangkalan militernya nanti akan ada di Iran dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin tahun depan. Maka seluruh kawasan Timur Tengah itu dalam cengkraman kekuatan militer Amerika Serikat. Maka dia menguasai sumber-sumber kekayaan ekonomi itu akan masuk ke Amerika Serikat. Yang menjadi kekuatan penyeimbang Amerika Serikat adalah tinggal Rusia dan China. Mereka harus bisa membantu Iran supaya mereka bisa punya hegemoni, dominasi di Timur Tengah. Tapi kalau mereka tidak bisa membantu lagi, dan saya yakin dan pastikan bahwa mereka mencari aman, mereka tidak akan terlibat, tidak mau dalam konflik ini, maka Amerika tinggal memenangkan pertempuran ini. Maka Amerika menguasai Timur Tengah. Iran adalah negara yang sangat kaya minyaknya, negara pengekspor minyak OPEC pertama, terbesar, produksi minyak paling besar Iran, belum kandungan uraniumnya paling besar di Timur Tengah. Maka inilah membuat Amerika kembali berjaya lagi. Kalau bisa meruntuhkan rezim, dan itu sudah tinggal selangkah di depan mata Amerika meruntuhkan rezim Ayatullah Ali Khamenei sekarang ini, rezim yang dibangun oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini pada tahun 1979. Sejak revolusi Iran menjatuhkan monarki Raja Reza Pahlavi. Dan nanti anak dari Reza Pahlavi itu akan masuk ke Iran dan menduduki takhta kembali. Maka
Iran akan berdamai dengan Israel dan Amerika Serikat. Skenario Donald Trump ini akan terwujud paling lambat bulan depan, bulan Juli 2025. Tidak akan lama lagi perang ini usai dan Amerika akan damai terjadi di Timur Tengah. Maka sudah bisa dipastikan dolar kembali menguat. Ya, maka Agustus itu kalau dolar menguat, maka mata uang against US dollar itu akan ambruk semuanya. Ekonomi dunia ambruk semuanya. Dolar naik. Harga emas sudah selesai hegemoninya di Agustus. Harga emas dunia akan koreksi turun dalam, sangat dalam. Tetapi Anda nggak usah khawatir di sini. Anda yang ada di negeri ini, negeri Indonesia yang biasa disebut juga negeri Konoha ini, Anda nggak usah khawatir. Karena negeri ini, kenapa disebut Konoha? Anda tahu sendiri kepanjangan dari Konoha. Negeri ini banyak korupsinya. Ya, maka dolar bakal, rupiahnya bakal anjlok, dolarnya bakal naik. Ya mohon maaf, korupsi ini makanan hari-hari. Ini yang memperburuk ekonomi negara ini, yang membuat rupiahnya jatuh, dolarnya naik. Jadi kalau dolarnya naik, ya berarti yang paling aman safe haven-nya adalah karena rupiahnya anjlok. Orang-orang yang kaya, yang punya modal besar akan menyimpan dana mereka di safe haven. Safe haven yang paling aman adalah logam mulia antam. Maka harga LM antam itu akan naik. Tetapi di sini kalau Anda itu yang pas-pasan ya, cukup makan minum ya, tabungannya dikit ya, apalagi ya dalam kondisi nanti seperti ya, sudah banyak sekali pabrik-pabrik tekstil dan produk tekstil dan segala macam itu udah pada bangkrut, tutup ya, dan lain-lain, restoran pada banyak tutup, hotel pada banyak tutup. Informasi terakhir beberapa bulan yang lalu bahwa nanti ada pabrik gudang garam, rokok terbesar legendaris sudah cukup lama itu akan menutup sebagian pabriknya, maka terjadi ada banyak juga PHK yang terjadi. Ya, daya beli menurun. Nah, di tengah kondisi seperti itu, Anda butuh penghasilan atau Anda belum punya pekerjaan lagi karena kondisi ekonomi tidak mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul, ya. Anda akhirnya jadi hidupnya bermantap-mantap ria. Artinya dalam arti yang jelek adalah Anda makan tabungan. Maka makin tergerus tabungan Anda. Tidak mungkin Anda bergaya seperti orang kaya investor untuk membeli logam mulia emas untuk investasi. Kalau Anda uangnya pas-pasan, Anda jangan berinvestasi. Jangan berlagak seperti orang kaya. Anda baca buku Cash Flow Quadrant, buku karangan Robert Kiyosaki yang bestseller di tahun 2000-an itu. Itu ada 4 kuadran. Ya, dari kelas employee pindah ke self employee, habis itu business owner. Setelah punya business owner, bisnisnya udah besar, baru bisa jadi investor. Uang beranak untuk Anda. Kalau Anda belum punya apa-apa, self-employed aja belum masuk ke self-employed. Anda sudah mau jadi dari level self-employed, Anda langsung mau terbang, loncat menjadi investor. Mana bisa cara seperti gitu, instan seperti itu, nggak bisa. Anda belum cukup banyak uang untuk jadi investor. Makan hari-hari Anda gimana? Anda jadi investor itu jangka panjang investor itu. Nah, terus Anda menghidupi hidup hari-hari dari mana? Anda harus self-employed dulu, bisnis. Miliki bisnis yang Anda lakukan sendiri. Yaitu paling cocok, paling ideal untuk Anda adalah Anda menjalankan bisnis franchise. Bisnis yang sudah ada sistemnya jelas, jadi Anda sudah mempermudah Anda. Anda tidak perlu repot harus menguasai bisnis ya. Anda tidak perlu sewa kantor, ya, administrasi keuangan tete bengek yang Anda belum pengalaman, yang sangat membuat Anda itu ribet ya. Anda perlu keahlian di situ. Makanya bisnis franchise itu syarat utama itu Anda nggak perlu keahlian apapun, Anda nggak perlu keterampilan khusus, Anda bisa menjalankannya karena sistemnya sudah jalan, sudah ada gitu loh. Anda tinggal lakukan saja, tinggal ngegas aja gitu loh. Karena kita sudah mempermudah Anda, kita sudah memberikan sistem kepada Anda. Nah, ini Anda harus dengar edukasi ini. Ngerti ya?
Jadi bisnis franchise ini kita membuat sistemnya. Sistemnya sudah jelas dan sistemnya semua kita yang melakukan untuk Anda. Anda itu dimudahkan. Anda beli franchise ini, Anda beli franchise One Mas Boutique. Anda tinggal ngegas, tinggal jalan doang. Anda nggak perlu harus sewa kantor, Anda nggak perlu harus stok barang, investasi, inventorinya. Anda bayangkan ini toko logam mulia emas, butik jual logam mulia emas antam. Kalau Anda punya butik logam mulia emas antam, berarti Anda harus punya kantor pertama. Yang kedua, Anda harus stok barang. Anda harus beli logam mulia emas itu. Karena Anda akan menjual barang itu, Anda harus beli dulu kan. Anda harus sediakan barang itu. Investasi, inventorinya Anda harus siap. Anda tahu modalnya berapa. Anda tahu sendiri harga logam mulia antam. 0,5 gram sampai 1 kilo. Anda runut masing-masing 1 pieces saja. Yang paling minim Anda sediakan. Itu sudah 1 kilo aja udah 2 M. Jadi 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram, 500 gram, 1 kilo. Itu totalnya udah 5 miliar. Ya 2M, 3M lebih, kalau 2 pieces masing-masing 5 miliar, 10 miliar Anda harus sediakan. Belum gaji karyawan, belum urus administrasi keuangannya. Terus kalau ada orang belanja, Anda harus repot-repot ngurus pengiriman barangnya. Mau? Anda nggak sanggup. Itu butuh orang yang sudah punya pengalaman bisnis, punya keterampilan bisnis di bidang itu. Butuh orang yang modal besar. Lah ini kita sudah berikan franchise, kita berikan kepada Anda kemudahan. Anda cukup membeli franchise-nya. Artinya Anda membeli hak lisensi bisnis ini. Anda miliki bisnis ini hanya dengan modal paling termurah sejagat raya ini. Bukan hanya di Indonesia termurah, di dunia tidak ada. Uang 1 juta itu uang receh, nggak ada artinya sama sekali itu. Jadi Anda cukup bayar 1 juta, Anda sudah memiliki bisnis yang punya potensi besar. Bisnis yang bikin Anda bisa beli 1 kilogram emas. Ngerti, 1 kilogram emas itu 2 miliar. Nah, dari bisnis ini Anda sudah punya potensi seperti dari 1 juta yang Anda beli itu. Nggak ada lagi biaya lagi selain 1 juta saja. Coba Anda beli franchise yang lain, franchise ST, kopi, atau makanan, ayam goreng, atau apa. Itu modalnya puluhan juta, atau 5 juta ke atas. Dan bukan hanya uang sekali keluar aja, ada uang tetepnya tiap bulan, Anda harus beli barangnya terus. Coba cek, apa yang saya bicara ini benar apa tidak. Dan semuanya Anda tetap butuh effort kan, harus menjual terus, promosi terus kan. Sama kan, harus ada kerjanya. Kenapa yang di sini dengan modal yang minim 1 juta, Anda bisnis yang paling murah, potensinya semua sudah besar luar biasa, Anda tinggal duduk manis, Anda tinggal promosi saja, Anda tidak mau. Kan ada kerjanya promosi. Bukan Anda tidak mau, Anda itu malas. Malas untuk promosi, malas untuk menawarkan sesuatu kepada orang. Padahal di dunia ini, ya namanya bisnis itu harus ada promosi, harus ada kerja menawarkan sesuatu. Tapi dasarnya Anda itu mau itu gaya laga Anda kayak orang kaya, sombong, nggak mau kerja, nggak mau promosi, nggak mau nawarkan sesuatu ke orang, maunya duduk manis, nanti uang beranak untuk Anda ada belum punya apa-apa, tapi lagangnya sombongnya minta ampun, seperti orang kaya gitu. Akhirnya apa? Anda ditipu oleh money game. Anda ditipu oleh orang-orang di luar sana yang tahu bahwa orang Indonesia itu banyak yang malas ya, maunya duduk ongkang kaki dapat duit, maunya dapat uang besar gitu, tapi nggak mau kerja. Akhirnya ditipu dengan segala macam rekayasa, tipu-tipu investasi lah. Ini bukan hanya dari luar, di Indonesia aja saya lihat di Metro TV ada seorang ibu-ibu, ada kesaksian dia investasi di emas, ada investasi emas, nabung emas gitu ya, nanti dapat keuntungan besar gitu, dijanjikan gitu. Jadi ibunya tuh pokoknya duduk manis aja gitu, nanti dijanjikan keuntungan besar. Dia masuk 200 juta disuruh
Karena harga emas turun, disuruh injek lagi, jadi 400 juta. Setelah itu nggak bisa ambil duitnya. Itu ada 2-3 ibu-ibu seperti itu. Itu apa? Yang banyak dia yang 200 juta yang naruh begitu, yang dia tidak usah kerja, mau yang seperti gitu. Yang ini bisnis yang jelas, punya toko, punya butik online. Ya tentunya dia harus kerja, promosi, menawarkan ke orang lain. Nggak mau, karena ada kerjanya. Padahal ini cuma 1 juta. Nggak mau dia. Nggak suka karena ada kerjanya. Maunya duduk manis aja. Nanti itu uang itu beranak sendiri. Semua yang nonton video ini, semua begitu. Maunya seperti itu. Duduk manis saja. Nanti uang yang beranak. Pemalas. Kalau saya katakan satu kata itu pemalas di sini. Makanya pemalas itu orang-orang yang malas itu, yang nggak mau tahu itu gampang dimasuki oleh penipu-penipu. Udah Bapak Ibu tenang saja, investasi di sini kan masuk lagi naik nih, nanti kita kasih 1 bulan 10%. Wah semangat mau. Percaya, padahal itu yang nggak masuk di akal. 1 bulan bisa 10%, tapi percaya. Ya udah, yang penting gue nggak kerja ya. Iya nggak kerja, seneng dia. Mau dasar pemalas ini. Aduh, gampang sekali ditipu. Asal jangan satu kata, jangan bilang kerja. Kalau kerja nggak mau. Nah ini kita kasih bisnis benar. Punya toko, sama seperti kita ya terpaksa. Orang yang kaya yang punya toko emas itu dia tetap menjual, dia promosi terus. Bekerja terus. Lah ini Anda yang kere. Dikasih peluang bisnis untuk dapat uang. Sebenarnya Anda yang lebih bagus untung di sini. Anda cuma modal 1 juta, tapi Anda punya potensi penghasilan sama dengan kita yang investasi besar. Itu Anda nggak mau. Kenapa? Ada kerjanya. Astaga. Malu gue. Masih miskin kere, tapi nggak mau kerja. Heran ya benar ya. Mental apa kayak begini ya. Karena ada kerjanya. Bilang begini alasannya. Kalau bisa, taruh saja 1 juta. Nggak usah kerja, uangnya naik. Lu pikir ini sulap apa? Makanya banyak sekali orang Indonesia ini ditipu oleh judi-judi slot. Karena malas gitu loh. Maunya duduk-duduk aja, trot dapat duit gitu loh. Atau enggak, kalau bisa, itu proyek jalan itu berapa? Proyek perbaikan rumah sakit atau apa itu berapa? Alat tulis kantor itu berapa? Ya itu. Berapa kita laptop itu berapa harganya kita jual? Korupsi, maunya korupsi, ngatur-ngatur begitu. Itu tabiat ini. Tabiat yang turun-temurun, tidak bisa dirubah. Ya, hanya Anda cari di channel-channel video YouTube, nggak ada yang membongkar ini tentang tabiat malas, ya. Nggak ada yang motivasi selain edukasi, nggak ada yang motivasi kayak di channel ini. Akar dari permasalahan ini semuanya, bangsa ini, negara ini nggak bisa maju, dan akar dari Anda itu miskin, ya karena pemalas itu. Pada saat Anda sudah dapat duit banyak, Anda udah mulai malas. Anda mulai malas, Anda dimasuki oleh para penipu-penipu money game itu, kayak Net89, itu yang dulu-dulu tuh banyak tuh. Sampai para pendeta pun bisa ditipu oleh money game itu. Karena apa? Karena pemalas. Maunya duduk ongkang kaki, dapat duit. Nah, makanya banyak sekali di Indonesia ini kripto, Bitcoin itu banyak yang pada ikut kripto sama Bitcoin karena itu. Itu barang yang kagak jelas ya, yang nggak ada underlying-nya, tapi harganya digoreng-goreng naik. Mereka senang kayak gitu. Kalau bisa dapat uang cepat, tapi nggak usah kerja gitu. Ya, maunya begitu, nggak ada rumusnya kayak begitu. Tetap itu harus ada effort, ada kerjanya. Karena itu sudah ada Anda mau agama manapun itu sudah ada dalam kitab suci. Anda harus bekerja dulu, baru bisa Anda makan. Itu sudah dasarnya. Kalau Anda bisa saja tiba-tiba Anda nggak kerja, uangnya naik. Tapi habis itu habis lagi. Hukum alam terakhir. Anda lihat Bitcoin sama kripto. Percaya omongan saya. Itu dari tahun 2021 saya sudah ngomong. Kayak model-model kayak begitu. Karena saya percaya juga dibenarkan oleh pakar bapak investasi yang sudah kaya raya puluhan tahun. Warren Buffett sampai sudah tua 96 tahun. Masih tetap di dunia investasi. Dia mengatakan itu racun tikus kodrat. Bill Gates juga mengatakan dengan sendirinya akan hilang lenyap.
orang-orang hanya orang-orang dungu yang masuk ke dalam bisnis kayak begitu yang kagak jelas. Ya, seiring waktu mereka akan rugi. Ya, Warren Buffett bilang itu kan nggak ada nilai intrinsiknya. Sesuatu yang nggak ada nilai intrinsiknya akan hilang lenyap kembali lagi. Kalau saya bilang itu ikan lohan itu. Pengalaman belajar ikan lohan, bunga aturium, dan lain-lain. Itu seperti itu modelnya. Nggak ada harganya sekarang. Nanti begitu pun, Bitcoin akan habis nol. Nggak ada harganya. Anda cek video saya yang dulu-dulu. Yang bilang nol itu cuma saya aja. Yang lain pada bilang Bitcoin sampai 1 juta lah. Si cebol merindukan bulan. Ya. Kalau harga itu naik, itu adalah trik bandar untuk makan duit Anda. Tapi Anda nggak sadar bahwa Anda itu dimanipulasi, gitu loh. Nah, yang paling benar adalah bisnis yang benar, yang real, ada barangnya. Kita jual barang logam mulia emas. Kita franchise, kita ada tokonya. Anda betul-betul bisnis yang benar. Nggak mau. Padahal modalnya murah, Anda cuma 1 juta, nggak mau. Maunya bisnis yang Anda dimanipulasi, Anda mau. Seperti multi level marketing. Ya, bisnis ada produknya. Produk itu nggak ada dijual, cuma mereka yang jual. Mereka jual dengan harga yang mahal banget. Anda mau, Anda percaya. Yang harganya sebenarnya cuma 10.000, mereka jual sampai 200.000. Anda mau lakukan bisnis kayak begitu. Anda disugesti bahwa bisnis ini kopi ini manfaatnya banyak. Ini obat ini bisa sembuhkan segala macam penyakit. Anda percaya. Anda disugesti. Percaya gitu-gitu. Terus levelnya banyak. Level 1, level 2, level 3. Kedalamannya sampai di bawah. Jadi kalau Anda dapat orang itu dapat orang di bawah lagi, Anda masih dapat duit. Orang di bawah dapat lagi, Anda masih dapat duit. Walaupun duitnya itu sedikit-sedikit dibagi-bagi ke atas. Tapi Anda mau melakukan bisnis kayak begitu. Karena apa? Karena Anda malas. Itu kuncinya. Karena Anda mau, walaupun orang-orang yang di bawah itu Anda nggak kenal, tapi Anda masih dapat duit dari mereka. Bikin piramid gitu. Kenapa Anda mau bisnis kayak begitu? Walaupun uangnya sedikit-sedikit aja dibagi-bagi. Ada yang pernah nanya ke saya, kenapa nggak begitu aja dibagi-bagi sedikit gitu? Walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting dapat. Bodoh sekali. Padahal kita bisnis ini kita berikan afiliasi referral, Anda langsung dapatkan 50%. Langsung dibayar hari itu, dan hari itu juga WD. Nggak usah tunggu sebulan. Tapi nggak mau. Maunya biar berapa tingkat di bawah, kita tetap dapat. Itu namanya Anda malas, Anda harap gampang, harap-harap, biarlah orang lain yang kerja buat saya. Seperti itu mentalnya. Jadi makanya paling banyak multi level marketing masuk dari seluruh dunia masuk ke Indonesia karena itu. Karena mereka tahu mentalnya. Pertama mereka sebelum masuk bisnis ke suatu negara, mereka tahu dulu mental orang-orang itu. Orang-orang itu malas, harap-harap. Kerjanya harap-harap. Jadi mereka bikin sistem bertingkat multi level. Berjenjang ke bawah, sistem berjenjang maksudnya. Dan senang mereka. Walaupun cuma tiap hari kumpul-kumpul rame-rame, gak ada duitnya. Meeting sana, meeting sini, multi level marketing, gak ada duitnya. Bertahun-tahun begitu, tapi senang mereka. Berjenjang. Selalu berharap satu waktu begitu. Buang waktu sia-sia, saya kasih tahu. Nah, kita dikasih peluang bisnis yang sangat luar biasa. Anda, siapa yang bekerja paling cepat, yang paling keras dia dapatkan duit paling banyak, dan itu langsung hari itu juga dia langsung terima duitnya. Nggak perlu tunggu 1 bulan. Kalau Anda ingin tahu peluang bisnis yang sangat luar biasa ini, peluang bisnis franchise yang sangat luar biasa, franchise Logam Mulia Mas Antam, Anda hubungi saya di 0813 9846 9746. Saya ulang sekali lagi, 0813 9846 9746. Atau ada nomor saya di deskripsi video di bawah ini. Sukses untuk Anda.